Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat podcast Kumlalingga, hari ini kita berkesempatan untuk siaran podcast. Dan alhamdulillah hari ini juga kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ini adalah Bapak Haji Abdurrahman SAG Mapi. Beliau adalah PRT Kumlalingga. Jadi bagaimana Kang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah di Kabupaten Niga ini, Kabupaten Niga yang pada saat ini sejuk ya Pak Jai. Hujan. Hujan. Oke. Nah, ini selama 30 menit ke depan kita berbincang-bincang dengan Bapak PRT Kumlalingga. Dan dalam beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan merayakan nih Pak Unang. Ya. Merayakan hari ulang tahun Ya, ke-80 ya, Republik Indonesia. Mungkin dari Kumlalingga sendiri bagaimana nih persiapan atau perayaan yang akan dilaksanakan di Pak Unang? ya untuk perayaan persiapan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan secara dini ya, walaupun SE itu tanggal 11 Agustus dan kita sudah tidak lagi tanggal 12 Agustus, yaitu surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 25 tahun 2025 tentang 17 pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang pertama poinnya adalah kita akan melaksanakan apel upacara bendera tanggal 17 Agustus hari Minggu, yaitu di kantor halaman Kabupaten Niga. Oh gitu ya? Iya. Kita harus tersendiri dulu ya? Sini dulu jam 7.00 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia setempat Kabupaten Niga, dan nanti di detik proklamasi kita bergabung dengan pemerintah daerah. Itu tanggal 17-nya. Dan tanggal 16-nya kita insya Allah juga akan menyambut dengan jalan kerukunan dan senam sehat. Berarti itu rangkaian kegiatan dia? Rangkaian kegiatannya. Dan insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 16 Agustus juga di puncak acaranya di halaman Kabupaten Niga. Kita nanti jalan dan kita nanti akan senam sehat bersama DWP Kabupaten Niga dan kesehatan juga akan turut andil dalam rangka meng-cross check kebugaran dan kesehatan pada pegawai Kumlalingga baik ASN maupun PDHK. Jadi diawali dari senam jalan santai kerukunan, kemudian senam sehat, cek kebugaran, sama puskesmas daerah. Kegiatan ini bersama Kumlalingga, sama DWP Kumlalingga, sama puskesmas ya, sama tokoh lintas agama. Yang Oke. Jadi kita mulai 16 kemudian 17. Jadi kita laksanakan di situ. Itu mengenai perayaan Pak Unang ya. Ya, siap. Kalau ini Pak Unang nih, sekarang kehadiran Kementerian Agama ini kan di Lingga ini kan. Ya. Untuk bagaimana nih mengisi kemerdekaan yang ke-80 ini kan kita sudah 80 tahun. Ya. Itu bagaimana? Apakah ada program-program yang bersentuhan langsung ke masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat ini Pak Unang? Ya, ada sekali. Memang kemerdekaan itu buah hasil daripada perjuangan para pendahulu kita. Ya, dalam rangka mereka mempertahankan kemerdekaan ini, semangat perjuangan mereka bahkan sampai jiwa dan raga ya, sampai tidak ada penghabisan. Ya, tentunya hasil perjuangan para pahlawan kita ini tentunya kita isi dengan bagi ASN di semua lembaga ya, khususnya kita di Kementerian Agama, itu bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan mampu memberikan pelayanan yang berdampak pada masyarakat. Ya, tentunya masyarakat luas, Kementerian Agama itu bagaimana kita menciptakan, mengkondusifkan Kabupaten Niga ini menjadi kabupaten yang rukun antar umat beragamanya dan rukun antar umat seagamanya. Itu poin utama ya. Poin yang kedua, bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan kita mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan
yang jauh dari akses ibu kota. Nah, maka kita punya layanan yang jadikan inovasi kita yang berbasis kelautan. Apa tuh Bang? Lantera namanya ya. Lantera itu layanan terapung keagamaan yang memang ini khusus produk layanan inovasi Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Ya, kita dengan moto menjelajah, menyapa, dan melayani ke ujung pulau. Jadi Kabupaten Lingga ini Pak Jaid adalah Kabupaten Lingga yang dalam fakta atas kertas memang datanya itu lebih banyak laut daripada daratan. Maka kita mencoba bagaimana agar supaya masyarakat yang berada di domisili letak geografis yang jauh, maka kita juga mereka langsung menerima dampak daripada pelayanan di agama. Maka kita menjadikan perahu Lantera ini door to door, dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, berlabuh untuk menjemput layanan di masyarakat. Jadi misalnya pulau tuh bisa juga merasakan langsung Dampak layanan dari kita. Semua lah. Artinya kita ibaratkan Lantera ini bagaikan Kementerian Agama berjalan di atas laut. Jadi kantor di bawah gitu ya. Di bawah. Jadi semua layanan apa saja ya? Layanannya semua yang ada pada masing-masing satker ya. Kalau di haji kita mencoba untuk memberikan sosialisasi dan pendaftaran untuk daftar haji. Ya, sekarang juga bisa online ya. Asalkan di tempat wilayah itu ada sinyal ya internet yang bisa kita akses. Ya. Kemudian juga di bidang umat Islam itu kita ada konsultasi pernikahan, konsultasi pernikahan dan pendaftaran nikah, kemudian juga bimbingan keluarga sakinah dari masyarakat, dan juga ada pelaksanaan nikah di atas Lantera Pak Zaid. Ya, itu sudah viral dan insya Allah dan alhamdulillah itu direspon positif oleh merek-merek Indonesia, yaitu khususnya di lingkungan di Jemaah Islam. Jadi selama ini kapal atau perahu ini apa kita beli atau sewa atau gimana Pak? Kapal Lantera itu kita kita sewa ya. Kita sewa dengan 1 tahun ya, dengan SPK, surat perintah perjanjian kontrak kepada penyedia tadi ya, untuk memberikan memfasilitasi kepada kru Lantera untuk menjelajahi dari pulau ke pulau. Itu deh Pak Zaid. Jadi itulah salah satu bentuk bentuk atau cara Kementerian Agama Kabupaten Lingga mengisi kemerdekaan. Jadi seperti amanat undang-undang mewujudkan masyarakat adil makmur gitu. Jadi semua dapat dilayani, adil meskipun mereka di ujung pulau gitu kan. Ya. Sekarang gini Pak Kemenang, sekarang tantangan kita ini kan generasi muda nih. Ya. Nah, ada Gen Z, Gen Alpha-nya gitu kan. Ya. Sekarang bagaimana pula nih Kementerian Agama sendiri untuk membentenginya lah atau memotivasi generasi kita ke depan ini. Karena sekarang kan memang karena anak-anak sekarang kan cenderung memang susah nih untuk diajak suruh berpikir analitis panjang, tak mau nih, karena mereka terbiasa kan kalau melihat video-video singkat itu kan cepat, jadi otaknya cepat gitu. Ini tak mau lama-lama instan, jadi dia men-scroll layar itu kan singkat-singkat saja, jadi tak mau diajak berpikir panjang, berpikir analitis. Nah, jadi dari Kementerian Agama sini gimana Pak Kemenang? Sebenarnya memang satu sisi juga kemajuan teknologi itu di samping memberikan sebuah manfaat ya, manfaat yang juga luar biasa sebenarnya, juga memang ada dampak juga yang negatif. Maka kita ibaratkan sebenarnya bagaikan mata pisau ya. Kalau mata pisau kita gunakan untuk kebaikan, untuk motong cabai, irisan bawang, kemudian irisan bumbu-bumbu, kita akan bisa ramu menjadi sebuah penyedap masakan yang sangat lezat. Dan itu bisa kita nikmati ya. Tapi ketika itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang negatif, mungkin bukan hanya sekedar menyiapkan rasa kita, tapi juga akan melukai bagi seseorang. Artinya sekarang
generasi muda harus bijak bermedia sosial. Ya, artinya satu sisi juga Kementerian Agama karena memang sudah dunianya sekarang dunia gadget, maka kita juga harus berdakwah di situ. Sosialisasi dan informasi kegiatan-kegiatan lainnya juga harus teruploadkan dan terpublikasi di media sosial. Karena juga itulah yang lebih cepat diakses oleh kawan-kawan kita dunia remaja. Ya, maka kemudian juga kita juga punya program di Kementerian Agama Kabupaten Lingga, yaitu di jajaran bimbingan masyarakat Islam itu, yaitu ada kegiatan BRUN, yaitu bimbingan remaja usia nikah. BRUN. Jadi kalau pasangan-pasangan remaja yang sudah waktunya, umurnya sudah waktunya menikah, ya berdasarkan undang-undang 19 tahun ya, itu kita berikan mereka pembinaan untuk persiap bimbingan remaja usia nikah. Tak kalah pentingnya juga sebelum mereka memasuki usia BRUN, peraknya mereka baru usia sekolah. Maka juga kita bentengi mereka dengan BRUS tadi. Bimbingan remaja usia sekolah. Ya, artinya ke depan mereka harus mementingkan pendidikan, mementingkan kesiapan mental, mementingkan kepentingan fisik dalam rangka untuk menghidupi masa depan yang akan lebih panjang ya. Maka kita usahakan jangan ada pernikahan dini. Jangan ada pernikahan di bawah umur. Ya, walaupun memang ini juga menjadi sebuah problematik sosial ya yang dialami ya. Maka bagaimana mampu agar angka pernikahan dini itu bisa teratasi. Ya. Maka dengan BRUS tadi, bimbingan remaja usia sekolah, bahwa pentingnya untuk menggali potensi skill, pentingnya menggali potensi keilmuan dalam rangka menyiapkan masa depan. Tentunya itu ikhtiar. Yang terpenting adalah bagaimana kita dekatkan diri kepada Tuhan dan kita berdoa agar kita menjadi orang yang sukses, bahagia baik di dunia maupun akhirat. Itu Pak Jai. Jadi tadi dari program untuk isi kemerdekaan ya. Kegiatannya di sini, kemudian bagaimana kita membuat inovasi untuk pelayanan masyarakat. Kemudian tadi bagaimana kita untuk membentengi generasi muda kita. Memang itu tantangan kita hari ini ya Pak Muna ya. Mungkin ada pesan khusus nih untuk anak-anak usia sekolah nih di ulang tahun momen HUT RI ke-80 nih Pak Muna. Sebelum kita mengakhiri segmen ini. Sebenarnya kalau pesan khusus ya, artinya kita sebagai generasi muda harus semangat belajar. Semangat belajar, gali potensi, gali ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang punya ilmu. Di mana Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Kedua, di samping ilmu juga harus kita menjaga akhlakul karimah. Ya, tentunya kecerdasan seseorang itu tanpa disertai dengan akhlakul karimah mungkin orang tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Karena mungkin bahagia di dunia tapi belum tentu bahagia di akhirat. Karena kuncinya adalah kita bagaimana dia berhasil selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang ketiga, momen 17 Agustus ini momen untuk kita membangkitkan semangat perjuangan kita. Semangat kita menggali potensi-potensi yang kita miliki dan semangat berjuang untuk bangsa dan negara. Karena kuncinya adalah untuk kita menyemangatkan potensi perjuangan bangsa negara, kita harus cinta dulu dengan negara kita ini. Kita harus merasa memiliki bahwa inilah tumpah darah Indonesia yang kita dilahirkan. Bahwa tanah air Indonesia ini adalah tanah yang telah tumpah darah kita dan nanti di akhirnya tempat akhir menutup mata. Ya, seperti lagu ya seperti lagu kan. Indonesia tanah air beta. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih konsep agama menyikapi ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau mau berhijrah ke Madinah, beliau berkomunikasi dengan Mekah, karena Mekah adalah kota yang akan beliau tinggalkan. Apa pesan beliau? Ya Makkah, wallahi innaki ahabbul ardi ilayya, kata Rasul. Apa artinya? Wahai Mekah, demi Allah sesungguhnya engkau itu adalah lebih sebaik-baiknya bumi yang aku cintai. Karena Mekah adalah tanah kelahiran Rasulullah. Rasul dilahirkan di situ, di kota Mekah. Maka kata Rasul, ya Mekah, wallahi innaki ahabbul ardi ilayya. Sesungguhnya kami bersaksi demi Allah bahwa engkau adalah sebaik-baiknya bumi yang aku cintai. Walaula inni ukhrijat minki ma kharajtu. Seandainya Mekah tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar dari Mekah itu. Nah saat itu mungkin ini bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan saat itu penduduk Mekah masih memusuhi, belum menerima dakwah Nabi. Maka Rasulullah berkata bahwa seandainya tidak memusuhiku, tidak mengusirku Mekah, makhrastu, kata Rasul, saya tidak akan keluar dari Mekah ini. Akhirnya Rasul pindah ke Madinah. Nah ini hadis ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menjadikan sebuah pemahaman pada kita bahwa inilah bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa cinta kepada tanah air. Maka kemudian muncullah perjuangan para ulama sebagai untuk mendobrak 10 November di Surabaya, yaitu muncul jargon-jargon hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Dan resolusi jihad itu yang dikomandoi oleh Hadratus Hasyim Asy'ari, jalan salah-satunya untuk merebut kemerdekaan. Nah, jadi itulah bahwa mari kita kembali cinta tanah air, semangat patriotisme kita tumbuh kembangkan, dan jaga NKRI itu sepanjang hayat kita. Maka NKRI adalah harga mati, merdeka Indonesia Jaya. Oke itu Sobat Penalingga, kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Banyak pesan dan pelajaran sampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, bahwa intinya kemerdekaan itu adalah amanah, dan tugas kita adalah mengisi dengan iman, ilmu, dan amal. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di ruang podcast Penalingga. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap merdeka.